Sobat Wanska, kembali lagi bersama kami Podcast Suara Wanska episode ke-22 bersama saya Salsa dan rekan saya Brian. Nah, pada kali ini kita kedatangan salah satu guru pendamping atau pengawas satuan pendidikan di SMK Negeri 1 Gianyar. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Adek gimana? Baik dong Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat Selalu. dan baik ya Ibu ya. Dan selalu punya inspirasi Iya. ya. Nah, Salsa ini penasaran Ibu. Ibu kan sebagai guru pendamping. Tentunya Ibu nggak hanya menjadi guru pendamping di SMK Negeri 1 Gianyar nih. Nah, kira-kira Ibu tuh sudah berapa lama sih menjadi guru pendamping di SMK? Baik, mungkin Ibu koreksi ya terkait Iya. dengan bukan guru pendamping tetapi pendamping satuan pendidikan. Pendamping satuan Ya, pendidikan. pendamping satuan pendidikan di mana Ibu mendampingi 10 satuan pendidikan. Salah satunya di SMK Negeri 1 Gianyar. Gitu. Nah, berarti banyak banget ya, 10. 10, yang banyaknya di Denpasar sih. Nah, kalau di Gianyar ada 2, di Bangli ada 1. Yang di Gianyar itu apa aja? SMK 1 Gianyar sama SMK PGRI Ubud. Oh, PGRI. Oh, PGRI. Gitu. Sudah berapa lama nih Bu? Sudah per Februari tahun lalu. Berarti sudah hampir 1 tahun Ya, lebih 1 tahun lebih Iya. ya. Ya, 1 tahun lebih. Selama 1 tahun lebih ini menjadi guru pendamping, bagaimana sih kesan Ibu menjadi guru pendamping di SMK Negeri 1 Gianyar? Kesan saya di awal ketika baru datang, tentunya saya sangat senang sekali mendapat tugas di mana SMK 1 Gianyar itu kan salah satu bisa dikategorikan sekolah favorit kan gitu Iya. ya. Semua pengen sekolah di sini. Iya, Kan itu benar ya, banget. semua pengen gitu. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena ketika Ibu pernah dulu menjadi panitia PPDB dulu namanya, semua bilang ketika mau daftar di tempatnya Ibu, kok nggak ke SMK, udah tutup di sana gitu. Berarti kan udah ini memang benar-benar favorit, dan memang dari awal Ibu tahu ini sekolah memang luar biasa sekali. Iya, luar biasa. Ya, jadi selama Ibu mendampingi sekolah ini, Ibu banyak belajar, banyak dapat insight baru, banyak dapat pengalaman dari rekan-rekan di sini gitu. Karena Ibu kan ini baru pertama kali jadi pendamping sekolah yang memang tentunya harus mengikuti pola-pola dari sekolah. Tidak bisa, karena antara satu sekolah dengan sekolah lain itu punya beda. karakteristik Ya, beda-beda yang ya. berbeda gitu. Jadi tidak, ketika nanti Ibu melakukan satu pendampingan itu polanya akan berbeda, tidak sama dengan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Nah, jadi ketika Ibu mendampingi sekolah ini selama 1 tahun lebih, hal-hal baru yang Ibu dapatkan itu di sini Ibu lihat kolaborasi antar guru itu sangat bagus sekali, saling menunjang satu sama lain. Setelah itu nanti program-program yang dibuat juga program-program yang sudah dilaksanakan juga itu berdampak kepada siswa gitu. Salah satunya kemarin yang Ibu lihat itu terkait dengan P5-nya ya. Iya, P5. P5 itu bagus sekali, pengolahan sampah itu Iya, kan pengolahan sampah. menjadi barang Pakaian yang menjadi gaun. gaun. Iya. itu. Setelah itu di sana Ibu lihat anak-anak sangat antusias sekali. Anak-anak difasilitasi dan diberikan tempat untuk berkreativitas gitu, sehingga membuat suatu produk, menciptakan suatu produk yang memang berguna bagi masyarakat. Salah satunya yang kemarin yang membuat foto itu Iya. lukisan Iya, dengan lukisan foto. dari sisa-sisa jajanan dia itu ya. itu kan bagus sekali itu. Kalau memang itu kan bisa bernilai. Iya, memiliki nilai jual ya Bu ya. Betul, gitu ya. Itu sih yang Ibu dapatkan selama Ibu melakukan pendampingan di sini. Dan juga rekan-rekan di sini sangat menyambut Ibu ketika datang ke sini. Beneran, artinya dari sekolah yang memang sudah sekolah yang kategori sekolah, anggaplah sekolah besar ya, sekolah besar sudah terkenal, satu-satunya SMK Gianyar yang udah punya track record bagus sekali, sangat menerima Ibu di sini. Oke, kira-kira selama Ibu menjadi
guru pengawas, Mhm. itu apa aja sih tantangannya Bu? Tantangan Eh, terbesarnya mungkin atau apa? Ya, tantangan tentunya pasti ada. Iya, Dimanapun kita, apapun pekerjaan kita pasti pasti ada tantangan. Iya. Sama seperti guru juga pasti ada tantangan. Nah, tantangannya itu adalah ketika kita mau mensosialisasikan program-program, serta itu terkait juga dengan program-program pemerintah yang terbaru, misalnya kurikulum gitu. Kadang-kadang kan satu sekolah itu terutama ada, ibu kak bilang ya sekolahnya, artinya ada beberapa sekolah yang masih menerapkan kurikulum yang lama gitu. Nah, untuk nanti eh, mau sekolah ini, karena ini kan perubahan. Iya. Kadang-kadang kan yang namanya perubahan itu kadang aduh orang woles ya, Iya. Iya. benar. kadang PW gitu, kadang apa sih Nita juga sama gitu loh. Nah, kadang itu untuk nanti mengcoach dari satuan pendidikan itu kadang-kadang itu challenge-nya di sana. Tidak semua artinya memang sekolah mau secara terbuka, mau secara proaktif menyambut dari program itu. Walaupun itu akan berubah, tetapi perlu waktu. Iya. Nah, yang kedua juga tantangannya apa? Ketika terjadi suatu perasaan apalagi yang viral, Oke. yang benar. viral di media sosial gitu, mungkin pendekatan itu yang nanti kita harus benar-benar memperhatikan karakteristik dari sekolah itu seperti apa. Setelah itu nanti mencari akar masalahnya sehingga sekolah itu viral seperti apa, dan dari akar masalah yang kita ketahui kita bisa nanti mencari solusi yang sesuai dengan Oke. tepat gitu. Siap Ibu. Terus kan saya tadi dengar ibu ada bilang bahwa ada sekolah yang masih ingin menerapkan kurikulum yang lama. Ada nggak sih gimana langkah untuk biar sekolah tersebut tuh mengikuti modernnya atau mengikuti kurikulum yang baru? Ya. Tentunya kita akan melakukan pendekatan dan mencoba untuk merubah mindset dari warga satuan pendidikan tersebut, bahwa ini kurikulum yang memang kurikulum, kalau sekarang kan kurikulum merdeka yang berubah menjadi kurikulum nasional. Di sana kita memberikan satu pemahaman kenapa sih penting kurikulum, dengan kita juga memberikan dasar, ini dasar hukumnya seperti ini gitu. Ada ini artinya sekolah tidak semua ya, artinya ada mau berubah tetapi agak Agak susah ya. agak alot sedikit gitu, agak susah, agak alot sedikit, jadi itu kadang-kadang itu tantangannya gitu ya. Terus gimana sih cara menghadapi tantangan tersebut? Cara menghadapinya tentunya itu tetap kita memberikan kita kan berproses nih, apapun yang kita lakukan ini adalah satu proses. Nah, ketika kita menghadapi satu tantangan, kita harus mengetahui, kita harus melakukan suatu pendekatan. Kita tadi bilang akar masalahnya apa, setelah itu dari kenapa sih dia nggak mau merubah mindsetnya, kenapa sih tidak mau merubah bukan merubah ya, mengikuti ya paling tidak, karena udah ada di sumbernya, kenapa sih? Oh, dari sana nanti kita coba. Itu tentunya prosesnya lama, prosesnya tidak sekali dua kali pendampingan, prosesnya pasti lama gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kita memberikan satu pemahaman kepada sekolah dan dengan kita memberikan satu lakukan dengan model coaching gitu, bahwa mereka sebenarnya potensi ada gitu. Bagaimana memanfaatkan potensi yang ada, bagaimana memanfaatkan aset-aset yang ada sehingga bisa mendukung program-program dari pemerintah. Tentunya program pemerintah itu kan semuanya untuk memfasilitasi agar program-program tersebut berdampak kepada siswa. Iya, benar banget. Demi kebaikan juga ya Bu ya. Betul. Jadi kira-kira apa perbedaan terkait kurikulum ini ya Bu ya? Perbedaan kurikulum sebelumnya sama yang sekarang tuh apa sih Bu? Kalau dari perbedaan itu yang sekarang kan lebih mengarahkan nanti pembelajarannya itu kontekstual. Setelah itu dilakukan pembelajaran diferensiasi namanya. Kontekstual itu artinya ketika nanti guru melakukan suatu proses pembelajaran itu memang
diharapkan guru itu mengajak siswa untuk dekat dengan lingkungan. Iya. Jadi semua apapun permasalahan yang ada misalnya itu diangkat. Misalnya nih, nah, kalau ibu sih dulu pengalamannya kan ngajar di pariwisata, Ya. dan pariwisata perhotelan. Nah di sana kebetulan ibu juga ada usaha dan berkecimpung di dunia pariwisata, sehingga ibu bisa mengarahkan pembelajaran itu secara kontekstual dalam artian apa sih yang diperlukan di dunia usaha. Misalnya waktu itu ibu ngajar front office. Nah ketika ibu ngajar front office yang paling diperlukan itu adalah handling komplain. Kadang-kadang anak-anak di situ yang kurang gitu, sehingga nanti dari pengalaman yang ibu dapatkan ibu bawa nanti ketika proses pembelajaran, sehingga nanti jadinya kontekstual ya, gitu. Sehingga ketika anak-anak belajar ketika itu kontekstual, maka anak-anak akan merasa bermanfaat. Ya. Ternyata ini loh di dunia usaha gitu. Jadi bisa lebih mengerti dengan mudah ya Bu. Betul. Lebih enak gimana ya kalau misalnya anak-anak nih diberikan suatu hal yang memang benar-benar itu yang akan anak-anak dapatkan di dunia nyata, kan itu baru anak-anak tertarik kan. Ketika anak-anak diajak menghayal gitu, paling daya tariknya kurang gitu. Sama juga pernah ibu ngajar dasar-dasar perhotelan itu kan ada salah satu namanya pengembangan wisata. Dan di sana ibu gini anak-anak biar tahu dulu, paling tidak tahu salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Gianyar. Ketika mereka tahu, sehingga mereka explain-nya itu kan gampang daripada nanti textbook. Oh iya benar. Kalau hafalan itu kan, tapi kalau mereka sudah datang ke sana, otomatis tahu kan, ingat tempat itu kayak apa sih gitu. Iya, ada bayangan juga. Iya, nah kalau textbook itu kan paling nanti hafalan. Iya. Nah, itu yang membedakan antara kurikulum sekarang dengan kurikulum yang sebelumnya. Sebelumnya itu, tetapi sekarang lebih ditekankan lagi terkait dengan pembelajaran kontekstual, setelah itu diferensiasi. Jadi kenapa dilakukan diferensiasi? Di sana setiap siswa itu kan pasti memiliki pemahaman atau pengetahuan awal yang berbeda, tidak sama. Sehingga di sana guru harus melakukan suatu diagnostik awal, itu lebih bisa diarahkan. Jadi kan kakak kelas kita nih akan PKL ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu bisa kasih kesan dan pesan untuk mereka semua yang akan PKL gitu. Oke. Kesan dan pesan ya. Mungkin kalau ibu lebih cenderung kasih pesan aja. Iya. Nah, karena gitu, anak-anak yang PKL itu sebenarnya kesempatan yang sangat bagus sekali. Dimana ketika anak-anak melakukan praktek kerja lapangan, di sanalah dunia nyatanya, ilmu-ilmu yang didapatkan di sekolah diterapkan di sana. Tentunya tidak 100% ilmu itu akan apa yang didapatkan di sekolah itu akan berbeda tergantung nanti dunia usaha. Tetapi saran ibu, manfaatkan sebaik mungkin, gali apa yang didapatkan, ambil pelajaran apa yang didapatkan dari dunia industri ketika melakukan suatu PKL. Dan satu lagi, ingat anak-anak, ketika PKL tentunya beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah apa-apa dilayani. Nah, kalau di sana memang anak-anak buktikanlah bahwa generasi Z yang dianggap kalian itu generasi stroberi, di sini buktikan bahwa kalian bukan generasi stroberi yang baru dapat suatu tantangan udah penyek. Tapi kalian memang punya suatu ketahanan. Ketahanan mental, ketahanan apa gitu. Ya, jadi manfaatkan. Susah untuk mencari kesempatan ini ya. Nih teman-teman yang PKL nih bisa diingat atau dicatat, bisa nih omongan ibunya nih biar termotivasi. Terus ibu ada nggak sih harapan untuk SMK Negeri 1 Gianyar ini? Tentunya iya. Iya, apa itu Bu harapannya? Harapannya banyak sebenarnya. Bisa disampaikan Ibu? Iya, satu, sekolah menjadi lebih unggul. Lebih unggul, setelah itu nanti kolaborasinya ditingkatkan, kreativitasnya lebih ditingkatkan lagi. Apalagi kalau yang di sini ada yang namanya TI, DKV terutama DKV, gitu. Berarti kan harus kreatif tuh. Iya, benar banget. Jadi tidak bisa kita berada di zona nyaman nih, diam nih gitu. Orang setiap hari itu kita harus bergerak. Iya. Ya gitu. Kalau kita udah diem, maka ya tetap
di jalan di tempat seperti ini. Iya. Buatlah terobosan harapan ibu ya, buatlah terobosan yang baru. Jangan nanti sudahlah atau juga sudah, jangan. Karena kalau hidup itu ya kita harus bergerak. Kalau nggak bergerak kita akan ditindas oleh zaman. Gitu. Kita harus mengikuti zaman. Gitu. Itu sih harapan ibu. Ya, semoga kedepannya Wanska bisa lebih baik lah. Iya, dan sesuai dengan harapan ibunya ya. Jadi sekolah yang benar-benar unggul. Iya. Semakin terdepan ya Bu ya. Iya, semakin terdepan dan punya suatu ciri khas tersendiri. Oke. Gitu. Ciri khas ini loh SMK Satu Gianyar. Yang dulunya udah punya ciri khas, sekarang lebih ditajemin lagi. Gitu. Nah kan ini sudah di dekat akan ada adik kelas yang memasuki SMK nih Bu. Sekarang dibilangnya SPMB ya Ibu ya. Ya, sistem penerimaan murid baru. Betul. Ibu kira-kira ada nggak sih kata-kata buat adik kelas yang ingin masuk ke SMK nih? Ya, tentu. Ya. Jadi yang mau sekolah ke SMK jangan ikut teman. Karena banyak yang Jangan ikut ikut ya. teman ya. Artinya kalau istilah Balinya suryaksiu ya. Nah, ikut teman ke sini ya ke sini. Iya. Tapi tetap nanti pilihlah sesuai dengan potensi yang kalian Sesuai miliki. passion kita ya. Passion itu kenapa passion? Kenapa ketika kita mengikuti sesuai dengan passion kita, maka kita akan punya rasa tanggung jawab. Karena itu pilihan saya. Gitu. Ketika kita yang punya pilihan, pasti kita akan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Nah, terus jangan juga nanti di sini banyak di sini dengar kayaknya pariwisata nih lagi ini gampang nyari uang gitu. Padahal peluang itu ini loh Pak. Kalau misalnya kita sekarang pariwisata banyak nih. Iya. Kan banyak ya, semua Iya. ke pariwisata. Mm-mm. TI-nya enggak ada, padahal peluang di TI itu Banyak banget ya Bu. besar loh. Iya, besar. Iya bisa. Kenapa bisa Ibu sih. bilang besar? Iya, marketing. Benar banget. Yang digital marketing. Kenapa Ibu bisa bilang seperti itu? Based on my experience. Iya. Kenapa? Ibu nih, maaf ya, ini sedikit ya. Artinya apa? Ibu sharing sedikit Iya, ini nggak apa-apa, Ibu. sesuai dengan pengalamannya Ibu. Ibu sebenarnya basic Ibu fisika. Oke. Fisika, bukan pariwisata. Dengan beriringnya waktu, setelah itu karena di Ubud itu banyak villa-villa yang waktu itu Ibu lihat peluangnya itu orang-orang tua yang tidak tahu IT. Ibu masuk ke sana, Ibu jadi salesnya. Waktu itu masih pakai Facebook nggak terlalu ini. Iya. Facebook Ibu manfaatkan itu, setelah itu punyalah pengalaman. Nah, sehingga digital ini istilahnya sekarang jurusannya ya Bisnis bisnis digital. iya bisnis Bisnis digital itu digital. bagus sekali sebenarnya. Banyak orang luar negeri ya yang kerja di sini, yang Ibu tahu ya, yang kerja di sini, kerja dia dari sini tapi gajinya dolar. Marketing lo itu, dia marketingnya dari sini. Salah satu kenapa bisa Ibu bilang seperti itu, salah satu yang ngontrak rumahnya Ibu orang Jerman itu dia tinggalnya di sini tapi dia kerjanya melalui sini gitu. Jadi itu sebenarnya jangan ikut-ikutan. Misalnya sini banyak, sini kalian dengar itu bagus, nanti belum tentu kan di keberuntungan ada di kamu. Iya. Gitu Harus lah. punya pendirian Iya, sendiri. pokoknya cari, kalau peluang itu cari yang mana sih saingannya sedikit. Dengan saingan sedikit, saya peluang kalian kan lebih gede. Iya, lebih besar. Belajar kan peluang di matematika, Iya. ilmu peluang, Iya, benar banget. ya. Belajar. Nah, pakai itu. Jadi kalau sekarang kalian semua ke ke pariwisata gitu, sedangkan pariwisata apalagi swasta banyak yang pariwisata gitu loh. Masa kalian mau bersaing? Sekarang peluang kerjanya satu nih. Kalian bersaing dengan berapa? Misalnya 100 orang gitu. Sedangkan kalau DKP nih nggak ada satu orang, kalian akan Lebih mudah ya Bu ya. mudah gitu loh, dan cuannya juga lebih banyak. Kalau Betul bikin nggak? cuan Percaya nggak? Iya, percaya banget. Kalau yang DKV di bisnis digitalnya itu, percaya nggak kalau ini itu? Tapi itu tetap dituntut kreativitas kalian, Oke. inovasi itu yang terpenting. Jadilah anak-anak muda yang memang tetap berinovasi gitu, ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya sudah berbincang-bincang singkat dengan kita, dan semoga bincang-bincang singkat kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton, dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah.
masuk semua.